Malam yang menusuk di Vigo menjadi saksi bisu sebuah laga yang sangat dinantikan di La Liga. Suasana di sekitar Stadion Abanca Balaidos terasa berbeda malam ini. Lampu-lampu menyala terang, para supporter berdatangan dengan penuh semangat, dan udara dingin seolah menambah ketegangan yang sudah terasa sejak sore hari. Ini bukan sekadar pertandingan biasa, melainkan laga yang bisa menentukan arah persaingan di papan atas klasemen. Celta Vigo, tim tuan rumah yang tampil konsisten musim ini, bersiap menjamu raksasa Spanyol, Real Madrid. Kedua tim sudah saling mengintip kekuatan sejak sesi pemanasan, dan sorak-sorai penonton semakin memekakan telinga. Bagi Real Madrid, laga ini benar-benar menjadi penentu nasib mereka di musim ini. Setelah dua kekalahan beruntun yang menyakitkan, tekanan semakin berat, apalagi badai cedera menghantam pemain-pemain kunci seperti Mbappe dan Bellingham. Absennya mereka membuat Madrid harus mencari solusi baru, mengandalkan kedalaman skuad dan mental juara yang sudah teruji. Kemenangan adalah harga mati bagi Madrid jika ingin terus menempel Barcelona yang kini memimpin klasemen. Setiap poin sangat berarti, dan tidak ada ruang untuk kesalahan sedikit pun. Para pemain Madrid tahu satu langkah saja bisa membuat mereka tertinggal dalam perburuan gelar. Namun, Celta Vigo bukan lawan yang bisa diremehkan. Berada di posisi ke-6, mereka tampil penuh percaya diri. Apalagi musim ini mereka sudah pernah menaklukkan Madrid di Bernabeu, sebuah prestasi yang membakar semangat mereka untuk mengulanginya di kandang sendiri. Atmosfer di Balaidos benar-benar membara. Supporter tuan rumah bernyanyi tanpa henti, menciptakan tekanan psikologis bagi tim tamu. Setiap serangan Celta disambut sorakan, setiap peluang Madrid disambut siulan. Ini adalah rumah yang sulit ditaklukkan. Tekanan besar kini ada di pundak para pemain Madrid. Setiap laga tersisa ibarat final, dan mereka harus tampil sempurna jika ingin menjaga peluang juara tetap hidup. Tidak ada ruang untuk lengah, tidak ada waktu untuk ragu. Pelatih Arbeloa harus mengandalkan pengalaman Courtois di bawah Mistar, kecepatan dan kreativitas Vinicius di lini depan, serta visi permainan Güler dan Valverde di lini tengah. Kombinasi ini diharapkan mampu menembus pertahanan Celta yang terkenal solid di kandang. Sementara itu, Celta datang dengan kepercayaan diri tinggi. Mereka tahu pertahanan Madrid sedang pincang dan siap memanfaatkan setiap celah yang ada. Serangan balik cepat dan pressing tinggi menjadi senjata utama mereka malam ini. Duel strategi antara dua pelatih, adu mental para pemain, dan dukungan fanatik dari supporter membuat laga ini sangat dinantikan. Setiap detik di lapangan bisa mengubah nasib kedua tim. Inilah ujian karakter sejati bagi kedua tim. Siapa yang siap secara mental dan fisik, dialah yang akan bertahan di papan atas La Liga. Semua mata tertuju ke Vigo malam ini, pertarungan yang akan dikenang sepanjang musim. Kick-off dimulai, Madrid langsung menekan sejak peluit pertama dibunyikan. Para pemain Real Madrid tampil penuh semangat, langsung menguasai bola dan menekan pertahanan lawan. Mereka menunjukkan tekad kuat untuk mendominasi jalannya pertandingan sejak menit awal, tak memberi ruang bagi Celta Vigo untuk berkembang. Padahal, Madrid datang ke laga ini dengan skuad yang tidak lengkap. Beberapa pemain inti absen karena cedera dan rotasi, membuat pelatih harus mengandalkan pemain pelapis. Namun semangat juang mereka tidak surut. Para pemain di bangku cadangan tampak tegang, menyadari pentingnya laga ini untuk menjaga posisi di klasemen. Di lini tengah, Tchouaméni tampil sebagai motor permainan. Ia mengatur ritme, mengalirkan bola ke depan dan terus mencari celah untuk membongkar pertahanan Celta. Tchouaméni berperan penting dalam menjaga keseimbangan tim dia, berusaha menciptakan peluang sejak awal demi meredakan tekanan yang dirasakan Madrid akibat absennya beberapa pemain kunci. Namun, Celta Vigo tidak tinggal diam. Mereka merespons dengan pressing ketat, membuat duel di tengah lapangan berlangsung sengit. Setiap bola diperebutkan dengan keras, kedua tim saling menekan dan tidak mau kalah dalam perebutan penguasaan bola. Memasuki menit ke-11, Arda Güler menunjukkan kualitasnya di sisi kanan. Ia melakukan pergerakan lincah, berhasil melewati satu pemain lawan, lalu mengirim umpan silang akurat ke kotak penalti. Umpan ini menjadi ancaman serius bagi pertahanan Celta Vigo. Dari lini kedua, Tchouaméni datang tanpa kawalan. Ia menyambut bola dengan sepakan lob indah, melewati kiper Radu yang sudah mati langkah. Madrid unggul 1-0. Gol ini tercipta berkat kerjasama tim yang apik dan kecerdikan Tchouaméni membaca situasi. Selebrasi pun pecah di antara para pemain dan supporter Madrid.
Gol ini menjadi suntikan kepercayaan diri yang sangat dibutuhkan, sekaligus meredakan keraguan publik terhadap kemampuan Madrid tampil solid meski dengan skuad terbatas. Setelah gol tersebut, Madrid tidak mengendurkan serangan. Vinicius Junior beberapa kali merepotkan pertahanan Celta dengan aksi individunya. Ia terus menekan dari sisi kiri, memaksa bek lawan bekerja ekstra keras untuk menghentikannya. Melihat tekanan yang terus datang, Celta mulai disiplin bertahan. Mereka menumpuk pemain di lini belakang, berusaha menahan gempuran Madrid dan menjaga peluang untuk membalas. Tempo pertandingan tetap tinggi. Madrid terus mencari gol kedua untuk mengamankan keunggulan, sementara Celta berupaya memanfaatkan setiap celah untuk melakukan serangan balik cepat. Kedua tim bermain dengan intensitas tinggi, membuat laga semakin menarik. Babak pertama berjalan sangat ketat. Madrid memang unggul tipis 1-0. Namun Celta Vigo belum menyerah dan terus memberikan perlawanan sengit. Pertandingan masih terbuka, dan segalanya bisa terjadi di babak kedua. Keunggulan Madrid tak bertahan lama, Celta langsung bangkit. Swedberg jadi motor serangan, menekan sisi kanan Madrid. Dukungan supporter membakar semangat tuan rumah. Menit ke-25, Swedberg melewati Alexander Arnold, mengirim umpan datar ke depan gawang. Borja Iglesias menyontek bola masuk. Skor imbang 1-1. Stadion bergemuruh, Iglesias membuktikan ketajamannya. Madrid terpukul, harus segera fokus ulang. Setelah gol, laga makin terbuka. Kedua tim jual beli serangan. Celta makin percaya diri, Madrid berusaha kembali mengontrol permainan. Babak pertama berakhir imbang, menjanjikan babak kedua yang lebih panas. Babak kedua baru saja dimulai, dan atmosfer di stadion langsung memanas. Kedua tim, tanpa ragu, langsung tancap gas, berusaha mengambil inisiatif sejak peluit babak kedua dibunyikan. Para pemain berlari dengan penuh semangat, menunjukkan tekad untuk mengubah jalannya pertandingan. Celta Vigo langsung menekan lewat Aspas dan rekan-rekannya, mencoba membongkar pertahanan Madrid yang tampil sangat disiplin. Serangan demi serangan dilancarkan. Namun barisan belakang Madrid tetap solid, tak mudah ditembus. Di sisi lain, Madrid mengandalkan kecepatan dan kreativitas Vinicius Junior. Berkali-kali Vinicius melakukan aksi individu yang memukau, melewati beberapa pemain bertahan Celta Vigo, dan menciptakan peluang berbahaya di depan gawang lawan. Namun, peluang emas Vinicius masih bisa digagalkan oleh kiper Celta Vigo, Radu, yang tampil gemilang di bawah mistar. Penyelamatan krusial dari Radu membuat Madrid harus bersabar mencari gol tambahan. Tak mau kalah, Celta Vigo membalas dengan serangan cepat. Jude Bellingham mendapat peluang emas, namun Courtois menunjukkan refleks luar biasa dengan menepis bola secara dramatis. Kedua kiper benar-benar menjadi tembok kokoh bagi timnya masing-masing. Madrid juga hampir unggul lewat sundulan Rudiger di tengah kemelut di kotak penalti. Bola meluncur deras, namun sayangnya hanya melebar tipis di sisi gawang. Para pendukung Madrid menahan napas melihat peluang tersebut. Intensitas pertandingan semakin tinggi. Duel fisik, tekel keras, dan pelanggaran silih berganti terjadi di lapangan. Kedua tim sama-sama tak mau mengalah, memperlihatkan determinasi dan semangat juang yang luar biasa. Melihat situasi yang semakin sengit, kedua pelatih melakukan pergantian pemain untuk menambah energi baru di lapangan. Namun, pertahanan lawan tetap sulit ditembus, membuat pertandingan semakin menegangkan. Skor masih bertahan 1-1, meski kedua tim terus berusaha menciptakan peluang. Laga berjalan keras, penuh determinasi, dan setiap pemain memberikan segalanya demi kemenangan. Suasana di stadion semakin menegangkan. Para penonton dan pemain sama-sama menanti siapa yang akan menjadi pahlawan dan membuat perbedaan di sisa waktu yang semakin menipis. Semua mata tertuju ke lapangan, menunggu momen penentu. Thibaut Courtois tampil luar biasa, jadi tembok kokoh Madrid. Berkali-kali ia menggagalkan peluang emas Celta, terutama dari Swedberg dan Jude Bellingham. Penyelamatan refleksnya sebelum jeda babak pertama menjaga skor tetap imbang. Di babak kedua, Courtois kembali jadi pahlawan, menahan tembakan mendatar Jude Bellingham. Setiap aksi Courtois membangkitkan semangat Madrid dan membuat frustrasi pemain Celta. Tanpa Courtois, Madrid bisa saja tertinggal jauh. Ia memberi rasa aman di lini belakang, memungkinkan Madrid tetap menyerang. Dalam laga seketat ini, peran kiper benar-benar jadi pembeda. Courtois membuktikan kelasnya sebagai salah satu penjaga gawang terbaik dunia.
Menit-menit akhir, ketegangan memuncak. Celta terus menekan, Madrid bertahan mati-matian. Menit 87, Aspas melepaskan tembakan melengkung dari luar kotak penalti. Bola melewati Courtois, tapi hanya membentur tiang gawang. Stadion terdiam, peluang emas Celta buyar seketika. Pemain Celta tak percaya, Madrid lega, mereka baru saja diselamatkan tiang. Momen ini jadi titik balik, mental Celta terpukul. Madrid sadar mereka lolos dari kekalahan di ujung laga. Sisa waktu jadi sangat krusial, kedua tim berusaha memanfaatkan peluang terakhir. Drama belum selesai, semua menanti kejutan di detik akhir. Tiang gawang jadi saksi keberuntungan Madrid malam itu. Tambahan waktu 4 menit, Madrid tahu hasil imbang tak cukup. Celta mulai menurunkan tempo, puas dengan 1 poin. Madrid justru all out, Arbeloa instruksikan serangan terakhir. Para pemain Madrid, meski lelah, tetap mencari peluang. Bola dialirkan cepat dari belakang, menembus pertahanan Celta yang mulai lengah. Ketegangan di stadion terasa luar biasa. Semua menanti akhir laga. Madrid berhasil membawa bola ke kotak penalti Celta. Tercipta kemelut. Bola liar bergulir di depan gawang, semua pemain berebut. Di tengah kekacauan, satu pemain Madrid melihat peluang emas. Inilah momen penentuan, detik-detik terakhir yang akan mengubah segalanya. Menit 94, bola liar mengarah ke Federico Valverde di luar kotak penalti. Tanpa ragu, Valverde melepaskan tembakan keras. Bola membentur bek Celta, berubah arah. Kiper Radu mati langkah, bola masuk ke gawang. Gol! Madrid berbalik unggul 2-1. Stadion mendadak hening. Valverde jadi pahlawan. Golnya lahir dari kerja keras dan sedikit keberuntungan. Madrid merayakan kemenangan dramatis. Arbeloa dan staf melompat kegirangan. Celta terpukul, sudah berjuang keras tapi kalah di detik akhir. Wasit meniup peluit panjang, Madrid amankan 3 poin penting. Gol Valverde jadi penentu, membuktikan mental juara Madrid. Malam di Balaidos jadi milik Los Blancos. Kemenangan dramatis ini bukan sekadar 3 poin bagi Madrid. Mereka naik ke posisi kedua, hanya terpaut 1 poin dari Barcelona. Mentalitas juara Madrid kembali menyala, tekanan kini ada di kubu rival. Celta tetap di posisi ke-6, tapi performa mereka layak diapresiasi. Kekalahan pahit ini jadi pelajaran berharga untuk perjuangan ke Eropa. Laga di Balaidos jadi bukti keindahan sepak bola drama, keberuntungan, dan determinasi. Gol Valverde menyalakan kembali harapan Madrid merebut takhta La Liga. Perjalanan masih panjang, tapi Madrid telah mengirim pesan mereka akan berjuang sampai akhir.